Halo teman-teman pecinta tanaman di mana saja berada. Masih bersama saya Lalu Mustawil di channel Tauline Garden. Dan pada video kali ini teman-teman, kita masih berada di kawasan urban farming ya, di kediamannya Bunda Narita Amnirosadi selaku akademisi sekaligus praktisi di bidang ilmu pertanian. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang ekoenzim ya. Apa, bagaimana cara membuat, dan untuk apa itu kita akan gali dari ibu dosen kita ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami yang menarik berikutnya. Oke, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masih sama Tauline Garden ini ya. Masih satu partner ya. Satu partner, dan memang obrolan tentang tanaman, tentang pertanian ini nggak ada habisnya Bunda. Apalagi di masa pandemi ini kan, orang lagi berlomba-lomba menanam, menata rumahnya, menata tamannya, dan seterusnya lah ya. Jadi ini lagi hit ini tema kita Bunda, tentang ekoenzim. Nah, sebelumnya mungkin Bunda bisa kasih tahu ya kita apa sih sebenarnya ekoenzim itu? Ya, ekoenzim itu ya tidak lebih dari starter dari bakteri ya. Jadi bagaimana bakteri-bakteri yang menguntungkan ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, peranan utamanya, dan sebagai pembersih juga sebenarnya. Jadi tidak hanya untuk tanaman, jadi hand stresser juga bisa ya untuk pokoknya bakteri lah, yang beberapa bakteri untuk sebagai bakteri penguntungannya ini gitu. Dia yang mengalahkan bakteri jahat. Oh begitu ya, ekoenzim ya. Ekoenzim. Jadi kayak akan enzim-enzim dan bakteri ya kayak gitu. Bakteri yang menguntungkan, yang membunuh bakteri jahat teman-teman. Betul. Dan memang ini ada setengah jadi kayaknya di Bunda ya? Ya nanti ada yang sudah saya buat. Ini kan kita mau lihat proses awalnya. Ya. Jadi memang ini banyak diinisiasi oleh teman-teman di NTT terutama. Kebetulan ada alumni teman saya S2 itu namanya Pak Charles lagi menggalakkan ekoenzim ini sampai masuk TV juga dia. Jadi memang kalau saya lihat dari postingan beliau itu sekarang di NTT sudah tidak ribet lagi masalah pupuk, karena petani di sana udah mulai sadar ngapain beli gitu. Kalau memang ada kita bisa buat. Oke. Dan waktu kemarin kemerdekaan 17 Agustus dia beramai-ramai ini pawai ekoenzim gitu. Sehingga betul-betul trading topik lah di sana itu. Gitu. Iya, iya. Iya. Memang saya lihat tidak hanya untuk pupuk nih teman-teman. Saya melihat untuk disinfektan ya, juga, betul, disemprot itu, ya ke lingkungan, ke rumah, atau ke semua tempat yang banyak ada kontak ya dengan orang umum. Kemudian digunakan juga untuk mencuci piring, mencuci baju juga gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat ajaib juga gitu ya. Satu produk itu multifungsi teman-teman ya. Nah terus ilmu awalnya ekoenzim ini dari mana Bunda? Jadi sebenarnya dari Jepang aja lah. Dari Jepang dari luar negeri yang distimulasikan ke teman-teman kita yang memang peduli lingkungan. Gitu. Jadi inisiasinya dari teman-teman di luar sana ya, dari Jawa, dari maksud saya mungkin awalnya itu dari Jepang kan, sama kayak sakura apa ya istilahnya untuk kompos itu kan, jadi difermentasi. Nah ini sekarang dalam bentuk wadah cair dan memanfaatkan limbah-limbah buah dan sayuran gitu, sehingga memang untuk masalah sampah bisa terselesaikan juga gitu di masing-masing rumah tangga dan TPA. Lagi kalau saya lihat permasalahan pertanian ini kan, kalau kompos itu udah jadul ya, ibaratnya zaman dulu, jadi udah berat, terus aplikasinya lama, jadi orang lebih milih yang praktis mungkin dengan cairan. Dan memang secara spesifik tanaman lebih cepat menyerap ya dalam larutan itu. Jadi nutrisi itu memang bukan dalam padatan tapi larutan.
seperti infus lah kita analogikan ya. Kalau saya menjelaskan ke mahasiswa itu, ibarat kita sakit nih, di infus kan akan lebih cepat menyerap. Begitu juga tanaman. Oke. Untuk tanaman dia untuk apa fungsinya? Apa? Untuk daun, batang, buah atau apa? Ya mungkin kalau yang kayak untuk ini ya, untuk pembungaan biasa saya juga pernah teliti itu dari limbah nanas ya. Memang mempercepat pembungaan karena hormonnya itu tinggi di kulit-kulit buah ini. Hormon gibberellin itu lebih dominan, sehingga lebih mempercepat masa panen. Buahnya lebih cepat, terus rasanya juga lebih manis. Oh gitu. Saya kacang panjang waktu itu riset saya kebetulan di Gerung itu memang karena organik baru kan ya produksinya memang lamban gitu. Menghasilkan tapi tidak seekonomis yang pakai kimia. Cuman dari kualitas rasa itu renyah, manis. Jadi itu memang kelebihannya sehingga saya tidak ragu gitu menggunakan organik dan lebih sehat. Ya teman-teman, itu sekilas ya tentang apa dan bagaimana ekoenzim ini. Oke, ini kayaknya teman-teman ingin langsung lihat prakteknya Bunda ya. Kita mulai nih, ayo. Jadi Mungkin dari itu, dari bahan-bahan ya, dulu. bahannya ada limbah-limbah ya, limbah-limbah nasi. Terus ini ada kebetulan karena rusak ada serikaya ya, itu di inilah sama jamur ya, potongan jamur-jamur dari batangnya itu bisa juga dimanfaatkan. Nah itu dan ada sudah jadi limbah tapi baunya harum ya. Ya ini limbah belum dicampur, masih bahan mentah ini molase. Molase ini dari mana, Bun? Ini dari limbah tebu. Jadi semua limbah kita manfaatkan. Emang bisa pakai gula merah kalau susah mendapat molase. Ini bisa kita campur kira-kira ya berapa mili ya ini? 200 mili lah ya. 200 mili ya. Nah, ini kita campur. Nah, jadi ini limbah dikumpulin aja dulu ya? Ya, dikumpulin aja enggak apa-apa 2-3 hari lah. 2-3 hari. Biar dia laku. Nah, ini kita airkan. Airkan sekiranya karena ini 1 kilo ya. Airnya nggak usah banyak-banyak. Oh gitu. Ya, ini diaduk-aduk dulu. Siap, ambilkan air lagi. Cukup lah kayaknya. Aroma molasenya kok enak ya? Iya, ini kayak kecap. Kayak kecap manis. Ya, ini kecap karena ini memang dari gulanya tinggi. Kenapa mesti pakai gula ya? Ini untuk mengaktifkan populasi dari bakterinya ya. Bakterinya itu kan biar intinya bisa berkembang. Nanti kalau misal baunya busuk tambah gula lagi biar nggak mati bakterinya. Itu tipsnya ya. Nanti kayak tape itu ini baunya jadi kayak gitu. Ya. Jadi saya ulangi teman-teman, di sini bahan-bahannya yang pertama ini bahan utama ini limbah-limbah sayur, buah, kemudian nasi apa saja yang dari dapur kita gitu ya. Itu dikumpulkan saja 2-3 hari, kemudian dicampurkan dengan molase tadi ya, udah ya, atau gula merah. Kalau gula putih bisa nggak? Bisa tapi kurang efektif kayaknya. Kurang efektif ya. Oke. Gula merah yang efektif. Ini tinggal kasih air dan diaduk ya? Iya, diaduk. Nanti fermentasi selama 90 hari. Air kurang lebih untuk 1 kilo limbah itu berapa liter? Ya, 1,5 liter ya. 1,5 liter. Beginilah. Pokoknya 1 botol aqua itu lah. Oke, ini masih perlu tambah air lagi atau? Boleh lah kalau kita sangat. Oke. Cukup lah ya. Nanti kalau memang dia sudah tidak berbau, berarti itu sudah aktif ya bakteri-bakterinya. Iya, iya. Nah, ini nanti bisa ditutupi wadah plastik, diikat, atau juga bisa dipindah ke botol. Tergantung kita sih maunya kayak gimana. Nah, nanti kalau sudah dia menyatu ini bisa kita saring. Setelah disaring, baru nanti kita aplikasikan ke tanaman kalau sudah 90 hari. 90 hari ya? Ya. 3 bulan teman-teman. Ya, 3 bulan. Disimpan selama 3 bulan. Ini ditutup rapat. Ya, ditutup rapat bisa pakai, kalau ada tutupnya ini bisa pakai tutupnya, tapi dibolongkan. Sedikit kalau yang kedap sekali. Karena nanti ini bisa karbonnya tinggi, meledak nanti. Oh begitu. Iya. Iya, iya. Atau tetap harus ada lubang udara ya? Udaranya sedikit. Tapi kalau mau yang berteknologi sih pakai selang kecil itu terus ditumpahin air gitu loh, biar karbonnya itu masuk ke air gitu. Kalau mau berteknologi sih, kalau mau agak repot sedikit ya begitu.
Tapi kalau mau yang biasa-biasa bisa tinggal ditaruhin aja nanti plastik. Disimpan di tempat yang Teduh. tidak terkena Ya, matahari ya. dan janganlah Sinar. deket-deket kompor atau apa karbonnya, soal takut. Oh mengintai. begitu. Ya, ya. Ya pokoknya terbuka begini tapi teduh ya gitu. Teduh ya. 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 Atau mungkin perlu kita tulis ya. Ini tanggal pembuatan. Betul. Kalau 90 hari kan biar Ya berarti bulan-bulan apa ya? Juli ya, Agustus. ya ini Ya. Maret ya, betul. Agustus. Juni lah ya. Sekitar itu kita panen. Heeh. Oke. Ntar saya ambil yang jadi ya. Ya, ini kita akan lihat yang sudah jadi, teman-teman. Ntar saya ini taruh dulu. Oke, ini teman-teman ekoenzim yang sudah jadi, sudah 90 hari ya Ya. dibuatnya. Ini aromanya harum. Tidak seperti pupuk pada umumnya yang baunya menyengat ya, bau busuk. Ini harum ya. Jadi ini bisa digunakan untuk apa saja, teman-teman. Untuk ngepel lantai bisa, untuk disinfektan bisa, untuk nyuci baju, tapi tidak hitam ya baju kita. Tapi sedikit aja. Sedikit aja. Fungsinya untuk kotoran, buang Jadi kotoran atau katanya sih untuk biar di alam itu menebar limbahnya itu loh, biar dia biar dia itu bisa nantinya terurai gitu loh, bakteri-bakteri yang jahat di dalam selokan itu. Jadi nggak usah banyak-banyak, mungkin cuma sedikit. Oh iya, iya. Jadi bukan untuk sabun cuci ya, untuk mengurai bakteri yang ada di selokan biar lancar mungkin ya. Ya, betul. Biar lancar, tidak mampet gitu ya. Oh begitu. Tidak terlalu bau juga Ya, selokannya. jadi tidak bau limbah gitu. Jadi itu teman-teman jangan salah paham ya, bukan untuk nyuci tapi untuk mengurai sampah atau benda-benda yang menghambat yang ada di selokan kita, itu seperti itu. Jadi ini kalau ke tanaman aplikasinya bagaimana Bunda? Jadi Mungkin bisa misalkan dicontohkan. ini dia taruh campur lagi, dia nggak usah. Oh iya, iya. Nggak boleh apa namanya segini full gitu. Biasanya misal dalam ini kan saya segini ya. Jadi kira-kira lah ya. Kira-kira segini ya, di Untuk satu ini tangki ini. tangki itu ya. Nanti diaduk. Diaduk gitu. Baru disemprotkan atau disiram lagi. Oh iya. Oke. Seperti itu ya aplikasinya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang ekoenzim. Ternyata kalau bagi saya nih recommended banget ya untuk kita coba di rumah. Jadi untuk pemeliharaan tanaman di rumah ini sangat baik, sangat cocok ya. Karena satu tadi tidak ada aroma yang busuk itu ya. Jadi ini aromanya enak jika tercium oleh hidung. Oke, semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Jadi jangan buang sampah apapun di rumah, ditampung seperti Bunda tadi dan siapkan gula merah tentunya untuk sebagai starter bakterinya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga sukses. Dan satu lagi, jangan coba untuk apa Bunda? Klik like, comment, and share. Oke. Subscribe juga. Subscribe juga. Terima kasih banyak Bunda dukungannya atas semua ini dan bagi ilmunya juga. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Selamat malam, bye.